pergi ke taman bersama ayah, ke Pematang bersama orkes Pondok Cabe. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast BSB. Yeay. Hai. Hai, perkenalan dulu ya sebelumnya. Nama gue Uus dari FEB Angkatan 2018 dan temen gue. Halo, gue Queen. Gue dari HI FISIP Angkatan 2018. Oh ya, selamat datang di podcast episode pertama. Hari ini kita bakal bahas tentang Open House 2020. Kenalin nih, kita juga kedatangan tamu yang bakal bahas tentang tema hari ini. Halo Adam. Halo teman-teman semua, halo Abdul Raza, halo Sakwina. Halo. Halo. Sebelumnya kita kenalan dulu ya sama Adam nih ya. Adam, lu dari mana sih, Adam? Kenalin teman-teman semua, nama gue Adam Syeh dari FTP 2019. Gue di FTP Program Studi Teknik Bioproses. Oh gitu. Angkatan tahun 2019. 19. Oke. BTW, kita ngomongin keseharian dulu deh. Mulai dari kampus-kampus sekarang kan pada online kan. Bener banget. Terus habis itu kegiatan-kegiatan juga termasuk podcast kayak gini kan jadinya online. Iya, virtual. Nah, menurut lo gimana sih ketika adanya pandemi gini, kegiatan kuliah, perkuliahan gitu loh? Jujur, kalau di awal-awal pandemi itu, kita kan semua pasti masih menyesuaikan ya. Itu susah banget sih menurut gue pas bagian nyesuain. Dimana kita harus virtual dalam belajar, dalam berkomunikasi, kan itu kayaknya kurang kita banget gitu loh sebagai makhluk sosial yang berinteraksi satu sama lainnya nggak sih? Iya. Bener banget. Dan ini sih, hal apa sih yang lo kangenin di kampus? Terutama kan lo udah ngerasain gimana rasanya kuliah secara offline gitu loh, ospek dan segala macem. Kalau yang gue kangenin sih pasti interaksi kita satu sama lain tuh itu yang paling gue kangenin banget. Terus yang kedua nggak ketinggalan, kalau nggak ada makanan kita nggak bisa apa-apa kan. Makanan Malang nggak pernah salah lah. Ngangenin ya? Iya, udah murah, enak lagi kan. Tai menjilat dulu ya. BTW, Adam ini kan juga dari BS ya? Iya, benar banget. Dari divisi apa nih? Aku di BS itu pengurus divisi PSDM yang ngurusin open house kayak gini, terus nanti ada diklat, ada persget, terus ada lain semacamnya. Pokoknya aku yang bagian mengembangkan sumber daya manusia. Oh gitu. Tadi kan kita temanya hari ini tentang open house ya. Iya, benar. Kalau boleh tahu sebenarnya apa sih open house tuh? Jadi open house itu sebenarnya tempat di mana mahasiswa baru tuh bisa mengenal lebih dalam lagi mengenai UKM-UKM yang ada di Universitas Brawijaya. Ini diselenggarainnya serangkaian sama Raja Brawijaya. Nah, di open house ini teman-teman mahasiswa baru tuh dikenalin loh, di UB tuh ada apa aja sih UKM-UKM-nya. Salah satunya itu kita BSB, Baseball Softball Brawijaya. Oh iya, terus kan abis itu kalau OH ini kan biasanya tahun-tahun sebelumnya tuh kan offline dan sekarang tuh online. Gimana sih rasanya? Maksudnya persiapan segala macam. Kalau persiapannya sih pasti nggak jauh beda ya. Kita nyiapin satu platform khusus di mana mahasiswa baru ini masuknya tuh lewat situ. Jadi nggak multi tafsir, tapi satu pintu gitu loh. Nah, jadi mabanya cuma lewat situ doang. Nah, untuk cara registrasinya kali ya, aku jelasinnya ya. Cara registrasi di open house online kali ini tuh maba buka aplikasi Raja Brawijayanya nanti mulai tanggal 18 Oktober. Jangan lupa ya teman-teman. Terus bisa dilihat di feeds-nya Raja Brawijaya juga, itu lengkap kok. Bisa dilihat mulai tanggal 15 Oktober. Ngomongin tentang sistem pendaftaran OH, sebelumnya kalian tahun-tahun kemarin? Kalau pengalaman open house aku tahun lalu itu
berkesan banget sih. Soalnya kita kan bisa tahu interaksi apa yang dilakukan di UKM itu kan. Kayak misalnya kita ngelihat BSB ini kayak gimana sih kegiatannya, dan di open house tahun lalu itu dipraktekin cara ngelempar baseball, mukul baseball, lempar-lemparan. Nah itu kan asik banget tuh. Sayang banget sih teman-teman mahasiswa baru angkatan 2020 nggak bisa ngerasain open house offline. Kalau Uus, ikut nggak tuh OH? Kalau aku sih pasti nggak ikut. Soalnya jujur dulu gue males banget ikut rangkaian ospek segala macem. Dan gue nyesel sih soalnya akhirnya gue masuk BSB di angkatan tahun 2019 yang harusnya gue ikut di tahun 2018 gitu. Jadinya jangan sampai ketinggalan deh rangkaian acara ospek dan acara kampus pokoknya. Jangan sampai ketinggalan teman-teman. Bener banget sih. Kalau gue tahun 2018 tuh sebenarnya gue nggak ikut juga sih. Cuman dapet cerita dari teman-teman kalau OH offline tuh nggak cuman ada stand-stand UKM gitu, tapi mereka juga ada parade. Parade itu isinya mereka tuh nampilin apapun yang berkaitan dengan UKM mereka. Terus juga nggak cuman parade, ada mini games yang bisa dimainin sama maba-maba, dan juga Raja Brawijaya itu ngadain uh, merchandise. Jadi kita juga bisa beli tuh merchandise. Contohnya tuh kayak tote bag sama stiker gitu deh. Iya, di aku juga Tarik ada ya tuh. berarti ya. Iya, di aku juga ada tuh mini gamesnya. Aku main, aku dapat susu ultra, enak banget, gratis. Terus juga ada foto booth juga kan ya? Iya, ada foto booth-nya juga. Terus aku ada konsernya sih Kak. Kalau di aku datengin siapa kemarin? Pokoknya datengin artis gitulah. Seru ya. Nggak Berarti jangan sampai kelewatan. ngebosenin lah ya. Iya, cukup ngangenin lah masa-masa mahasiswa baru. Oh, online tuh isinya apa aja sih? Oh, offline apa online? Online, oke. Waktu nanti mahasiswa baru itu open house online, kira-kira pas teman-teman buka itu bakal ngisi kayak daftar kriteria gitu atau kategori yang sesuai preferensi teman-teman mahasiswa baru. Jadi misalnya aku doyan olahraga, nanti aku pencet nih aku suka olahraga. Ntar olahraganya apa bisa dipencet lagi. Nanti setelah preferensinya keluar, itu dari linknya sendiri ngerekomendasi nih kira-kira UKM apa sih yang cocok sama teman-teman mahasiswa baru. Nah, atau enggak teman-teman mahasiswa baru bisa langsung milih kayak misalnya aku udah tahu nih aku mau masuk UKM BSB misalnya, bisa langsung cari aja di UKM-nya ada nanti UKM BSB, dipencet aja di situ nanti keluar semua. Gitu, simpel juga ya berarti ya. Iya, simpel. Terus masuk ke pertanyaan ini deh. Abis OH biasanya ada first gathering kan? Iya, benar banget. Nah, first gathering itu diadain sama BSB dan biasanya setahu lu ngapain sih acara first gathering itu? Harusnya setelah maba itu daftar, nanti dikumpulin di satu grup, di mana di grup itu bakal dijelasin lebih lanjut mengenai first gathering-nya. Jadi first gathering ini ada kira-kira ya 2-3 minggu setelah kalian masuk di grup gitu lah. Nah, nanti di first gathering itu kita perkenalan lebih dalam lagi lah. Kayak ibaratnya PDKT gitu lah sama pacar. Tak kenal maka tak sayang ya. Betul banget. Kalau first gathering kemarin tuh di mana sih yang Kalau lo first ikutin? gathering kemarin itu di tempat coffee shop gitulah, pokoknya di kafe-kafe. Nah, di situ tuh dihadirinnya rame banget, ada senior-senior kita juga, ada kating-kating kita juga, ada atlet. Di situ dikenalin aku kan waktu itu masih maba ya posisinya tahun kemarin. Jadi aku benar-benar nambah wawasan gitu loh. Oh, ternyata BSB tuh kayak gini loh, asik loh, santai banget tempatnya. Jadi mau berkembang juga enak. Jadi makin serak banget sama BSB.
Ya untuk teman-teman yang nggak tahu juga, kemarin first gathering itu kita santai banget, ada gamesnya, ada ngopi-ngopi, ngobrol. Jadi ya merekatkan tali silaturahmi aja gitu ibaratnya antar anggota baru dengan anggota lama gitu. Betul banget. Dari tadi kita kayaknya ngomongin OHA-OHA aja nih. Sebenarnya kita belum kenalan ya sama UKM kita. Sebenarnya kita tuh UKM apa sih? Coba Kak Uus jelasin. Kita UKM santai sebenarnya. BSB itu basisnya sebenarnya baseball dan softball. UKM yang berbasis baseball dan softball, olahraga. Dan biasanya kita aktivitasnya tuh latihan. Nggak cuma latihan aja sih sebenarnya. Rapat juga ada, ngopi-ngopi bareng juga, ngumpul-ngumpul kayak gitu. Jadi ya, sebenarnya UKM kita itu fleksibel ya, nggak melulu tentang olahraga. Kita juga bisa ikut ke pengurusan betul. harian, terus juga banyak deh acara-acara yang dibuat sama anak PSDM juga. Nah, terus juga buat maba-maba yang mau ikutan BS, bisa langsung aja ke Instagram kita, nanti kita kasih tahu di bawah. Terus kita juga punya Twitter, nanti kita kasih tahu juga di bawah di kolom description. Iya guys. Ya bener banget. Kalau mau tanya-tanya bisa langsung ke sosial media kita. Tinggal di follow aja gitu ya. Bener Bener. banget. Terus pertanyaan-pertanyaan basic sebenarnya dari teman-teman maba kita. Gue nggak bisa main baseball, gue nggak bisa main softball, dan gue jarang olahraga. Gimana tuh? Sebenarnya, siapa yang mau jawab? Aku deh. Aku jawab sedikit, nanti Kak Queen nambahin deh. Aku justru dari awal tuh sebenarnya nggak paham baseball sama sekali, cuman kayak pelajaran-pelajaran di sekolah doang, yang pas kelas 3 SMA atau pokoknya pelajaran-pelajaran olahraga lah, penjaskes, kan pasti ada tuh softball. Nah, itu aku cuman paham sedikit doang. Terus aku memberanikan diri aja, wah kayaknya asik nih baseball, softball, latihannya juga asik, tempatnya di lapangan rektorat kan, latihannya pagi-pagi, hari Minggu, hari Sabtu, wah itu enak banget. Apalagi situasinya dingin kan, aku juga kayak, wah ada alasan nih buat olahraga. Asik. Jadi makin sehat juga ya? Betul banget. Ada tambahan dari Queen? Ya, jadi aku mau nambahin ya, buat temen-temen nih yang pengen join BS, tapi nggak punya basic, sama sekali nggak tahu tuh tentang main softball ataupun baseball. Kita tuh di sini bakal ngajarin kalian dari yang paling basic dan juga tahap. Jadi kita tuh setiap latihan tuh ada ada metodenya sendiri ya, gitu ya? Bukan ada metode. Porsi latihan kali ya, porsi latihan sendiri. Latihan. Jadi dari divisi korlap udah ditentuin. Jadi nanti minggu ini kita latihan ini, minggu ini kita latihan ini. Bener banget. Jadi progresnya kelihatan. Terus habis itu pertanyaan selanjutnya yang dasar biasanya. Tapi aku nggak punya alat-alatnya, Kak. Aku nggak punya bat, aku nggak punya glove, aku nggak punya bola. Di UKM kita semuanya itu udah disiapin, jadi kita tinggal pakai aja. Tapi kalau kalian mau beli juga boleh banget. Boleh banget. Nah, terus biasanya pertanyaan terakhir nih, tapi aku males. Kalau kalian males, nggak usah ikut. Pokoknya kalau mau ikut baseball, UKM kita, yang penting tuh niat, biar ada manfaatnya. Semua tuh harus ada niatnya. Aku juga nyari-nyari kayak pengen sehat gitu juga nggak apa-apa kok sebenarnya. Ya, aku juga menambah ini. Sebenarnya tuh kenapa kita namanya baseball softball, tapi sebenarnya kita tuh lebih ke softball karena softball ini lebih banyak gitu loh di lombanya di tingkat mahasiswa. Jadi rata-rata di tingkat mahasiswa itu lombanya pada softball, dan rata-rata baseball itu kan cuman nggak cuman sih, maksudnya rata-rata kalau di Indonesia baseball itu buat SMP. Jadi biasanya baseball tuh antar klub gitulah.
Gitu. Jadi kalau softball lebih bisa kemana-mana gitu ya. Benar, Di lebih umum. Indonesia khususnya. Iya, lebih umum di kalangan mahasiswa juga. Gitu, Gitu. teman-teman. Nah, tadi kan kita udah bahas tuh gimana latihannya kalau offline. Nah, kalau lagi pandemi kayak gini gimana latihannya? Nah, kalau latihannya, sebenarnya ini bagiannya divisi korlap ya. Aku kasih trailer spoiler dikit aja kali ya. Kalau setahu aku nih dari divisi korlap katanya bakal ngasih porsi-porsi latihan buat kita ini nanti ditargetin minggu ini kayak gimana, minggu ini kayak gimana. Cuman aku nggak tahu ya. Mungkin nanti teman-teman bisa klarifikasi ke teman-teman korlap kali ya. Boleh. Nanti kita bakal infoin di sosmed juga. Oh iya, di sosmed kita juga ada, biasanya sih ada pop quiz buat nambah-nambah pengetahuan dasar tentang softball dan sejarah-sejarahnya. Jadi kita nggak melulu tentang latihan. Itu. Oh begitu. Terus berarti sekarang ya latihan di rumah sendiri dulu aja ya, Iya, masing-masing gitu. Masih di Siap-siapin deh, siap-siapin diri kalian gitu buat latihan nanti setelah corona ini selesai. Kan siapa tahu nanti kalian udah selesai corona langsung jago gitu, atau enggak udah menguasai basic-basic dari baseball atau softball ini, teman-teman. Bener banget sih. Biar nanti waktu latihan juga nggak kagok-kagok amat. Ya, jadi Biasanya kan porsi latihan yang bagus biasanya kan bisa mengukir prestasi kayak BSB ini kan. betul banget. BSB, Ih, bener banget BSB tuh. ini prestasinya udah Segudang. lumayan banyak lah ya. Iya. Gimana tuh Queen, prestasi BSB tuh gimana sih? Segudang ya. Aku jawab deh Boleh. prestasi Boleh BSB yang aku ditambahin. tahu aja ya. Sebenarnya tuh ada banyak sih, tapi yang baru-baru ini nih, tahun kemarin, kita menang juara 1 di softball juara 1 Putra Liga Softball Mahasiswa Jawa Timur. Jadi se-Jawa Timur kita juara 1 untuk softball putra. Terus di tahun kemarin juga kita juara 3 softball putri di Telkom Cup 2019, tingkatnya nasional. Kasih lagi nggak nih? Kasih lagi biar makin latihan. Kasih satu lagi kali ya. Tahun 2018 Boleh. kita juara 2 softball putra itu di Liga Softball Mahasiswa Jawa Timur. Itu tingkatnya se-Jawa Timur juga. Jadi ada peningkatan tuh dari 2018 juara 2 ke juara 1 di 2019. Berarti Ya, itu hasil latihan kita nggak sia-sia meskipun ya bagi teman-teman yang belum tahu BSB ini belum punya lapangan. Betul banget. Gitu. Semoga UJ cepet bangun lapangan softball ya. Betul banget. Amin. Mudah-mudahan biar latihan makin rajin. Amin. Jadi lapangan tidak menghambat prestasi kan, bener kan? Bener banget tuh. Gak kerasa bahasan kita hari ini sebenarnya udah habis aja nih. Gimana, seru kan bahasannya? Oh iya. Pasti membosankan. Oh iya, kedepannya kita bakal bahas banyak lagi topik-topik lain. Pantengin aja terus ya podcast kita. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang UKM kita, atau masih penasaran pengen tanya, bisa langsung aja follow sosial media kita ya. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Gimana tuh? Sosial medianya di mana? Di sini sosial media. Terima kasih ya udah ngundang aku ya. Ya, sama-sama Adam. Ditunggu undangan selanjutnya. Oke.